Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk mata kuliah Network Programming 2, yaitu dengan materi Intro to Napalm. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Napalm. Napalm itu adalah singkatan dari Network Automation and Programming Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Jadi, Napalm ini adalah library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap beberapa perangkat jaringan dari berbagai vendor, seperti Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, dan lainnya. Jadi, metode-metode pada Napalm ini dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat melalui manipulasi konfigurasi dan juga mengambil data atau informasi perangkat. Nah, di sini ada skema yang menjelaskan kenapa tidak memakai NetMiko saja gitu. Kenapa harus menggunakan Napalm? Karena di sini dapat kita lihat kalau NetMiko ini sebenarnya dia itu bisa untuk perangkat jaringan gitu kan. Tetapi NetMiko ini untuk otomasi sederhana saja. Jadi NetMiko itu bekerja di level yang rendah, yaitu kita harus mengirim perintah ke CLI satu persatu, dan setiap vendornya ini seperti MikroTik, Cisco, dan Juniper ini pastinya mempunyai perintah yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya kita ingin menampilkan interface, kalau di Cisco kan perintahnya adalah show IP interface brief. Sedangkan kalau di MikroTik itu adalah menggunakan perintah /interface print. Jadi berbeda. Ini kalau menggunakan NetMiko. Sedangkan kalau menggunakan Napalm, kita hanya cukup menggunakan perintah get interface. Nah, di sini Napalm ini jadi dia tuh memberi perintah get interface ini untuk semua vendor gitu. Jadi walaupun vendornya berbeda-beda, untuk MikroTik, Cisco, dan Juniper, tetapi dia tetap sama. Jadi kalau Napalm ini dia ini menyediakan abstraction layer. Nih, abstraction layer yaitu lapisan penyederhanaannya. Dengan abstraction layer ini yaitu cukup memanggil satu perintah saja, maka Napalm ini akan otomatis menerjemahkan perintah tersebut sesuai dengan vendornya. Jadi kode kita itu tetap sama meskipun perangkatnya berbeda. Selain itu juga, Napalm ini dapat mengembalikan data dalam bentuk structure data seperti dictionary atau JSON sehingga mudah diproses oleh program. Di sini ada perbedaan yang menjelaskan lebih dalam tentang Napalm vs NetMiko. Di sini dapat kita lihat dan kita baca ya. Dan ini adalah kode Napalm vs NetMiko. Jadi Napalm ini kodenya itu lebih sederhana lagi dibandingkan NetMiko. Jadi dia tidak perlu di sini dapat dilihat bahwa dia menggunakan driver, yaitu dia juga tidak menggunakan dictionary ya ini. Terus ini juga device type Cisco UAS ini tidak perlu karena dia ini akan menerjemahkan otomatis gitu bahwa ininya apa aja vendornya itu. Jadi dia otomatis gitu.
Jadi untuk tugasnya yaitu lab session yang ke-9 ini di bagian, nah ini dia. Di video ini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Ini sebelumnya saya pada praktikum sudah membuat topologinya, yaitu ada internet, ada docker 1, ada switch, yaitu switchnya ada 3, 6, dan ada router 1. Terus network device-nya harus berhasil di-ping. Oke, nanti akan kita ping. Terus menunjukkan dan menceritakan kode getFax and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Lalu yang ketiga, menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Baik, yang pertama yaitu menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Saya akan mencoba. Ini saya sudah memberi catatan IP di setiap device-device-nya, jadi dapat langsung saja di-ping. Coba di-ping. Sebentar. Oke, dokternya belum. Saya akan buka switch terlebih dahulu. Oke, bisa. Jadi buka docker lagi. Nah, ini udah bisa. Apa perintahnya bahwa setiap network device berhasil di-ping? SSH juga apa ya? Saya akan coba ping ke switch 1 terlebih dahulu. Di sini switch 1 adalah IP-nya yaitu 192.168.1.11. Enter. Nah, di sini dapat kita lihat ya bahwa ini sudah berhasil di-ping CTRL-C. Terus kalau SSH apakah bisa? SSH sebenarnya perintahnya itu tidak SSH, hanya ping saja, tetapi nggak apa-apa. Saya akan mencoba SSH-nya juga ya. SSH dia username-nya, terus IP-nya 192.168.1.11. Oke. Passwordnya. Nah, ini sudah berhasil masuk S1 ya. Exit. Terus ping ke router 1, yaitu ini IP-nya. Bedanya 1.1. Oke. Satu network ya. Oh, ini SSH. Jadi kalau sudah bisa SSH, pasti sudah bisa ping gitu kan. Oke, router sudah bisa. Ini exit, tetapi saya akan coba ping 1. Nah, sudah bisa ya. Terus kalau untuk yang ini S2 yaitu titik 12 pingnya, enter. Oke, ini sudah. Terus kalau yang switch 3-nya adalah titik 13, enter. Ini sudah bisa, Ctrl C. Lalu switch 4 ini ya, titik 14. Pingnya bentar, ya ping saja berarti. Terus untuk switch 5 yaitu titik 15. Oke, sudah berhasil. Dan yang terakhir adalah switch 6 titik 16. Baik, sudah berhasil juga. Di sini intinya saya sudah berhasil mengeping dan saya juga sudah membuat SSH-nya di setiap device. Jadi sudah bisa terhubung juga. Seperti tadi untuk switch 1 dan switch router satunya ya, dan
untuk switch yang lainnya juga sudah terhubung. Saya coba lagi ya. Kalau misalnya acak saja 16, ini untuk switch 6. Oke, sudah bisa semua. Baik, jadi ke yang selanjutnya yaitu menceritakan kode getFacts dan nconfig.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Jadi untuk kode getFacts ini adalah yaitu ini dia tugas yang read only operation. Di sini script ini yaitu adalah untuk dengan nama local semua device ya ini. Jadi script ini yaitu mengambil informasi penting dari setiap device jaringan ini secara otomatis menggunakan Napalm. Kemudian menyimpan outputnya ke dalam file. Nah, filenya itu disimpan di dalam folder yaitu dengan nama output. Filenya ada 4, yaitu ini dia filenya. Di sini saya sudah membuat, yaitu saya akan ls terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini ada file extract, file interface summary.csv, file device, dan file getFacts and config. Ini dia perintahnya yaitu menceritakan kode yang menunjukkan terlebih dahulu. Sebelum membuat getFacts and config ini, kita juga harus membuat ini dia file yaitu device.yaml, yaitu file yang berisi informasi device yang ada dalam topologi ini. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu device-nya, nano device.yaml. Nah, ini isinya yaitu ada informasi router 1 dengan hostname, platformnya, username, password, ini dan secret passwordnya ada S1, S2, S3, ini harusnya enggak ya. Enggak tahu. Ini S4, S5 dan S6. Ya, seperti itu. CTRLS. Biasanya kalau dari nano itu error dockernya, jadi saya akan membuka docker lagi. Terus ls. Nah, ini dia. Saya akan membuka kode yaitu nano getFacts and config. Jadi script yang device.yaml itu kan inventory yang berisi daftar perangkatnya. Nah, terus untuk script yang ini getFacts and config ini itu kan untuk memanggil fungsi yaitu ada getFacts sebentar. Ini yang pertama yaitu import YAML terlebih dahulu ya, karena kita menggunakan YAML untuk membaca datanya. Terus ini form napal, import get network drivernya, terus import JSON, terus import iOS-nya. Habis itu setelah itu di sini ada kode untuk membaca YAML-nya yaitu membaca file device.yaml yaitu file yang tadi sudah saya buka informasi tentang device-nya. Terus di sini yaitu membuat folder output jika belum ada. Jadi kan awalnya itu saya belum membuat folder output. Jadi dia otomatis membuat folder output. Terus
setelah membuat folder output, yaitu output itu berisi ini 4 file ini, yaitu adalah hasil dari semua device-nya, yaitu ada dengan file nama allfax, yaitu untuk get facts. Nah, ini informasi get facts. Terus get interface itu disimpan dengan all interface karena itu semuanya di sini kan ada 7 device ya, karena switchnya itu ada 6 dan router 1. Jadi untuk get facts ini saya gabungkan menjadi satu sesuai dengan perintah tugasnya. Jadi di all facts ini yaitu berisi informasi get facts untuk ketujuh device-nya gitu. Terus seperti itu juga dengan all interface itu untuk yang get interface. Terus get interface IP ini untuk semua informasi. All interface IP ini semua informasi get interface IP di ketujuh device-nya. Dan all running config ini adalah ya ini berisi yang terakhir, dia perintah get config untuk semua device, ketujuh device yang ada di topologi ini. Terus ini kan di looping, jadi dia akan looping untuk setiap device-nya. Terus dengan nama dia menghubungkan ke nama device-nya. Terus ini hostname-nya kan ya. Terus dia mengambil driver berdasarkan platform di YAML. Nah, drivernya ini yaitu saya memberi nama di get apa tadi awalnya itu device YAML, di device YAML itu dengan nama platform. Ini dia untuk drivernya, yaitu iOS ya. Terus ini untuk kata sandi secretnya gitu, ini optional secret. Terus ini di setup koneksinya, dia masukkan hostname-nya, username dan password, serta ini kalau ada secret maksudnya dia dalam bentuk beluman di enable, jadi dia harus memasukkan kata sandinya gitu dulu. Terus di sini ada kode, yaitu dia akan mengeprint jika berhasil terhubung ke device-nya. Nah, name-nya ini yaitu nama device-nya ya. Terus ini mengambil data, jadi data-data untuk dev get interface itu masuk ke allfax, yaitu dev get interface ini masuk ke all interface ya, ini sesuai ininya. Setelah itu jika error maka dia akan mengeprint gagal terhubung ke apa gitu nama device-nya. Terus ini untuk menyimpan 4 filenya. 4 file ini dia. Ini terus yang terakhir yaitu setelah semuanya disimpan, maka kodenya ini akan mengeprint saat dijalankan, yaitu semua datanya berhasil disimpan ke folder output. Jadi di script ini dia itu yang pertama akan terkoneksi terlebih dahulu ke device-nya satu persatu. Kemudian akan menghasilkan file output ke folder output, dan lalu isi fix JSON ini dia. Yang ini akan berisi yaitu hostname yang pastinya ini untuk itu dan setup. Jadi akan berisi hostname, terus model
modelnya ya kalau nggak salah, terus uptime dan serial number gitu. Terus kalau di bagian ini all interface JSON, ini adalah file yang interface JSON itu yaitu berisi status tiap interface-nya bagaimana. Dan yang ketiga ini adalah all interface IP JSON, yaitu dia akan menyimpan informasi tentang IP di setiap interface dan prefixnya. Lalu yang terakhir ada all running config, yaitu akan menyimpan informasi konfigurasi perangkatnya gitu. Jadi seperti ini. Terus ctrl-x saja. Setelah itu selanjutnya menunjukkan hasil menceritakan kode sudah serta menjalankan program. Oke, akan saya jalankan, tapi saya X terlebih dahulu ini dockernya, karena biasanya kalau nggak di X setelah membuka nano, dockernya ini error. Jadi ls, terus untuk menjalankannya yaitu dengan perintah python 3 get fetch and config. Oke, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dia kan akan menghubungkan ke R1 terlebih dahulu dengan ini IP-nya ya. Terus kalau sudah terhubung, maka akan berhasil terhubung ke R1, lalu menghubungkan ke S1 berhasil terhubung, terus ke S2 berhasil terhubung juga, ke S3 berhasil terhubung, ke S4 terhubung, S5 terhubung, S6 terhubung, dan yang terakhir jika semuanya sudah, maka dia akan mengeprint semua data berhasil disimpan ke folder output. Seperti itu. Menunjukkan hasil outputnya yaitu ada di ini, di folder output. Ini dia. Maka saya akan berpindah directory terlebih dahulu, yaitu output, cd output. Terus di sini kita ls untuk melihat filenya. Ini ada 4 ya, ada yang seperti yang di kode tadi. Terus untuk melihat yaitu dengan perintah all fetch JSON. Nah, ini adalah informasi yang didapatkan untuk setiap device-nya. Ini R1, ini ada uptime-nya, vendor, OS version, serial number, ini modelnya tetapi unknown. Terus hostname-nya, ini dia, dan interface list-nya ya. Ini untuk S2, ini S1 ya ini. Terus ini S2, ini seperti ini. Di S3, S4, oh ya, untuk setiap switch saya menggunakan VLAN 1 untuk informasi IP-nya, memasukkan IP. Lalu setelah itu ls lagi, yaitu untuk ke cat all interface.json. Ini adalah yang didapat dari output, yaitu all interface JSON, yaitu berisi tentang interface-nya ya. Untuk R1 ini kan ada Ethernet 0/0, Ethernet 0/1, ini lengkap interface-nya apa saja, seperti S1 juga. Terus ya ini interface S1 kan ini karena terhubung ke banyak ini ya, kabel gitu, jadi banyak interface-nya. Dan ini VLAN-nya ya seperti ini. Terus dan sampai ke S6. Mana S6? Ini dia S6. Oke, switch 6. Selanjutnya untuk yang cat all interface IP JSON. Nah, ini adalah berisi tentang setiap device-nya, yaitu
ada Ethernetnya, interface yang keberapa yang ada IP-nya dan prefix length-nya. Ini untuk R1. Tetapi dia tidak semua interface, hanya interface yang memiliki IP. Seperti ini. Lalu yang terakhir adalah cat ls dulu coba. ls all running. Cat all running config. Nah, ini dia. Ini adalah yang berisi kita sudah melakukan konfigurasi apa saja gitu. Ini adalah seperti riwayat konfigurasinya gitu. Ini dia. Nih. Bukan riwayat ya seperti itu. Iya, konfigurasi lengkapnya terhadap device-device yang sudah dikonfigurasi ini. SSH-nya kan ini terlihat seperti ini. Lanjut. Sudah, ini yang bagian kedua sudah semua. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan kode ekstrak interface serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Jadi ke mana ya, ls keluar dulu dari direktori output. Nah, di sini ada extract interface.py, yaitu ada kita buka kodenya. Salah. Ini di ekstrak dulu karena sudah buka nano. Buka lagi dockernya. Oke. ls nano. Saya akan memakai cat saja untuk melihat kodenya. Ini kan menunjukkan dan menjelaskan kode, ya bisa memakai cat extract interface.py. Nah, ini adalah kode script yaitu extract interface.py. Yang pertama import JSON untuk membaca datanya dan import CSV untuk mengeluarkan datanya dalam bentuk CSV. Nih, seperti yang di sini, ini dia ringkasan tabel CSV. Ya, yang berisi dengan kolom ini ada device interface enable, up IP versi 4 dan prefix length. Jadi di sini script ini yaitu adalah hasil dari interface semua device yang dibuat dalam format CSV. Terus jadi di script ini yaitu berisi yang ini kan di input terlebih dahulu, dia mengambil informasi dari ini data yang ada di folder output, yaitu untuk file interface.json dan interface IP.json. Terus file outputnya, nah ini setelah ada file input kan ada file output hasilnya gitu. Hasil dari script ini adalah menghasilkan file ini interface summary.csv. Terus ini di membuka filenya, terus ini interface terlebih dahulu, terus interface IP, terus dituliskan hasilnya, ini kodenya dengan ini adalah kolom-kolomnya ya. Terus ini mengambil struktur JSON terus ditulis ke CSV. Jadi script ini nih akan menghasilkan yaitu ini. Nah, tadi outputnya interface.summary.
Script ini melakukan loop ke setiap device dan setiap interface-nya. Jadi setiap interface, script ini akan mengekstrak nama device-nya, nama interface, status enabled, terus juga ada ini status up atau down interface-nya, terus IP versi 4, terus juga yang terakhir ada prefix length. Jadi semua data ini disimpan dalam file CSV. Kenapa dalam bentuk CSV? Karena CSV ini adalah format yang mudah dibaca oleh Excel maupun alat monitoring yang lain. Jadi dalam praktik kalau kita di dunia nyata gitu juga kan, CSV ini bisa dipakai untuk di seluruh inventory interface di seluruh jaringan gitu. Terus mendeteksi interface yang down itu dapat dilihat dengan mudah, dapat membantu troubleshooting VLAN juga. Terus jadi untuk selanjutnya saya akan menjalankan programnya, yaitu Python 3 extract interface.py. Hasilnya setelah dijalankan maka akan mengeprint interface summary.csv itu berhasil dibuat. Nah, di sini maka akan muncul yaitu file baru yang dengan nama interface summary.csv. Sebelumnya emang sudah ada karena sebelumnya saya sudah menjalankan script extract interface ini, makanya tadi tuh udah ada interface summary ya. Terus untuk melihat interface summary dengan perintah cat yaitu interface summary. Nah, ini adalah hasilnya yaitu untuk R1 ini device-nya namanya di bagian sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini interface-nya yaitu yang Ethernet ini, Ethernet 0/0, 0/1 ini. Terus enable. Nah, enable dan up-nya ini apakah true? Ini di sini dapat kita lihat true semua ya. Terus untuk IP-nya hanya interface yang kita beri IP yang terbaca IP-nya ya. Kalau nggak ada IP di interface itu ya tidak, ini seperti ini maka tidak akan terbaca IP-nya. Dan prefix length-nya ini 24 ya di setiap interface yang mempunyai IP. Ini dia. Ini S2, ini S1 kan, ini R1, S1, R2, ini R3, ini R4, R5, R6. Terus selanjutnya menunjukkan hasil output sudah. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Yang pertama ini kan sebutkan versi Python dan napalm yang digunakan. Sebelumnya saya sudah menulis di buku, jadi saya akan membaca hasil jawabannya. Nah, ini untuk versi Python yaitu dengan perintah dapat dilihat Python 3 min version. Nah, ini untuk versi Python di Docker saya yaitu 3.8.2. Dan untuk melihat version napalm-nya yaitu dengan perintah pip show napalm. Pip 3 show napalm. Pip 3 show napalm, enter. Ini adalah namanya napalm dengan versi 5 ya. Sudah sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Gimana ya? Nah, ini memang harus versi 5. Terus tuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Tadi untuk yang pertama saya kan sudah memasukkan tuh, tapi saya akan menjalankan lagi.
Yaitu perintah SSH ke router itu adalah SSH Dila, nama username-nya, terus IP-nya, IP router 192.168.1.1. Ini IP router saya. Ini dia. Ini masukkan passwordnya. Jika sudah masuk maka akan terlihat di sini hostname-nya, nama hostname-nya R1. Jadi di sini sudah bisa melakukan koneksi jarak jauh. So, IP interface brief untuk melihat IP-nya. Sudah seperti ini. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? Yaitu di inventory itu adalah file yang ini ya, device.yaml. Jadi masuk ke cat aja, cat device.yaml. Di sini dapat kita lihat yaitu untuk drivernya pada nomor yang ketiga ini, drivernya itu kan ini saya memberinya itu dengan nama platform lah ya. Jadi driver ini digunakan untuk menentukan jenis perangkatnya seperti Cisco, Juniper, Mikrotik dan lain-lainnya. Tetapi di sini hanya iOS saja karena ini kan menggunakan Napalm yang mengerti untuk semua vendor ya kalau nggak salah. Iya, vendor bagian mana ya? Nah ini dari berbagai vendor gitu. Jadi hanya iOS saja. Terus dengan informasi ini, Napalm ini tahu driver mana yang harus dipakai untuk berkomunikasi dengan perangkat. Makanya hanya iOS. Sistem operasi, jenis sistem operasinya gitu. Terus di sini ada secret, yaitu secretnya itu adalah TRI123. Secret ini adalah enable password yang digunakan untuk masuk ke privilege mode pada perangkat Cisco iOS tanpa. Nah, kalau tanpa secret ini, fungsi ini seperti get config atau configure, maka tidak akan bisa dijalankan. Tetapi untuk masuk ke tadi kan saya sudah mencoba SSH atau yang lainnya. Ini SSH ya. Dia langsung saja langsung ke otomatis enable kalau di tempat saya. Yang keempat pertanyaannya, lanjut. Jalankan getFax pada R1 dan tuliskan hostname. Oh ini kita lihat, masuk lewat sini aja, SSH, terus passwordnya di sini getFax pada R1. Oh iya, ini kan untuk getFax. Oh iya, getFax itu adalah perintah untuk Napalm. Jadi kita bisa lihat menggunakan yang tadi, scripting tadi. Nah ini dia getFax. Berarti exit, terus kita ke cd output cd output, oke. Terus ls. Nah ini all fax JSON. Ini kan perintah getFax untuk semua interface. Jadi lihatnya all interface. Nih, untuk R1 hostname-nya adalah hostname-nya ya R1 ya. Hostname-nya R1, terus model perangkatnya yaitu mana?
Model perangkatnya di sini salah. Ini interface. Pantesan kok beda. Apa namanya tadi? Get fax, fax.json. Nah ini dia. Oh iya, pantas kok interface tadi. Ini R1 hostname-nya nih, dapat kita lihat hostname sama dengan .2 R1. Selanjutnya model ya. Model perangkatnya ini unknown. Tetapi yaitu seharusnya ini kan Cisco, karena ini kan menggunakan Cisco iOS, tetapi nggak tahu ini tidak terbaca. Terus untuk uptime-nya yaitu ini dia 7380 sudah. Terus yang kelima, apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP? Jadi untuk kalau get interface itu seperti yang dilihat tadi, itu tuh hanya memberikan status interface seperti enable, up atau down-nya, terus deskripsi port dan speed gitu. Sedangkan kalau untuk interface IP, get interface IP ini untuk melihat IP-nya, IP terus ada prefix juga tadi itu. Tetapi hanya interface yang memiliki IP saja. Kalau enggak, ya enggak. Terus yang keenam, berdasarkan interface summary, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Jadi untuk nomor 6 ini, yaitu kan saya tadi itu memakai VLAN 1 semua untuk seluruh IP yang ada di switch. Jadi tidak terdapat tadi belum dibuka ya. Udah dibuka belum? Saya akan membukanya. Cat interface. Ini CD terus ls. Ini di sini cat interface summary. Di sini dapat kita lihat kalau ini untuk di switch itu tidak ada yang VLAN-nya 99. Karena semua switch yang terdeteksi hanya memiliki konfigurasi IP pada interface VLAN 1 saja. Selain itu, beberapa interface terutama port Ethernet tidak memiliki alamat IP yang terdaftar, tetapi semua perangkat dalam topologi ini memiliki minimal satu interface yang dikonfigurasi alamat IP-nya. Jadi umumnya pada switch ini yaitu VLAN 1, dan untuk yang di router yaitu untuk Ethernet 0/0. Nomor yang ketujuh, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam otomatisasi jaringan dan apa risiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI specific vendor atau tanpa abstraction. Nomor 7 ini, jadi abstraction layer ini penting karena menyamakan cara komunikasi dengan berbagai perangkat jaringan dari vendor yang berbeda. Jadi dengan Napalm, programmer bisa memakai fungsi yang sama tanpa menulis perintah CLI khusus untuk setiap vendornya. Nggak harus ribet untuk kalau Cisco bagaimana, terus Juniper bagaimana, atau Mikrotik bagaimana gitu. Jadi tanpa abstraction, otomatisasi ini akan sulit dipelihara, tidak fleksibel, dan rawan error karena setiap perangkat memiliki sintaks dan format konfigurasi yang berbeda. Nomor 8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa.
Karena yang pertama itu mudah diproses oleh program karena datanya kan terstruktur, jadi bisa langsung diakses, difilter atau dianalisis tanpa parsing manual. Dan yang kedua karena formatnya konsisten dan bebas dari variasi tampilan CLI. Nomor 9 pertanyaannya, bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal cron job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau? Berikan satu contoh pemanfaatan nyata. Jadi kalau menurut saya, jika skripnya itu terjadwal dan otomatis tiap 1 jam, maka kita tuh dapat informasi tentang device itu setiap 1 jam gitu kan. Jadi dapat dipantau terus kapan waktunya dan apa saja jika ada yang berubah, jika ada yang dikonfigurasi atau tiba-tiba ada yang error, maka kita dapat melihat untuk waktunya kapan gitu. Terus dapat dipantau secara berkala intinya, seperti status interface-nya up atau down, terus uptime-nya bagaimana dalam perangkat dan lain-lain. Untuk contoh pemanfaatan nyatanya yaitu sistem otomatis yang mengirim notifikasi ke admin jika ada interface switch yang tiba-tiba down atau terjadi perubahan konfigurasi pada driver. Nomor 10, jika suatu hari topologi bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Bagian yang perlu diubah dalam dalam file kan yang pasti kan bertambah nih ininya. Interface juga pasti harus ditambah lagi, ini dieditkan agar dibanyakan. Terus yang berubah juga pastinya yaitu file di device YAML, yaitu karena file device YAML ini kan menambahkan data device baru seperti IP, username, password, driver, dan lain-lain. Jadi untuk script Python yang extract interface atau get facts and config ini nggak usah diubah lagi karena ini hanya file yang untuk membaca daftar device otomatis dari file tersebut. Terus juga yang pasti berubah outputnya. Output kalau misalnya banyak perangkat bertambah perangkat, pastinya saat dijalankan untuk get facts and config dan extract interface ini, pasti interface summary dan file yang ada di output ini berubah semua, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dan saya sudah menjawab semua pada lab yang ke-9 ini ya. Lab session 9 tentang napalm cukup sekian. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam video saya dan penjelasannya kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.